Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3. Seperti biasa di Sentra Sains bersama dengan Ibu Upi. Sebelum mulai sentra ya teman-teman ya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 3 di Sentra Sains minggu ini kita masih membahas temanya udara. Hanya saja kita topiknya kali ini membahas tentang pencemaran udara nih ya. Kita agak sedikit murojaah ya teman-teman ya. Di pekan-pekan yang lalu kita akan mengulang sedikit beberapa saja ya. Nah teman-teman, ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat nih, kita ini makhluk hidup tinggalnya di mana? Siapa yang masih ingat? Planet apa namanya? Iya betul sekali, planet bumi. Nah makhluk hidup itu ada apa saja sih? Iya betul sekali, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mengapa kita sebagai makhluk hidup bisa hidup atau bertempat tinggal di planet bumi nih? Kenapa kita malah di planet bumi, malah bisa hidupnya ya, bukan di planet yang lain? Ada yang tahu nggak alasannya? Ibu kasih tahu ya, karena planet bumi itu saat ini berdasarkan penelitian satu-satunya planet yang memiliki udara ya. Khususnya untuk manusia, bumi itu memiliki oksigen ya. Salah satu di antara berbagai macam jenis udara adalah oksigen yang biasa digunakan oleh manusia untuk bernafas ya. Jadi saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Saat kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, Ibu mau menjelaskan ada beberapa fungsi dari udara nih ya. Yang pertama, oksigen bermanfaat untuk bernafas. Seperti yang Ibu tadi contohkan ya. Kita manusia itu bernafasnya itu menghirup oksigen ya, dan menghembuskan udara yang disebut karbon dioksida. Oke. Nah, yang kedua, fungsi udaranya adalah udara bisa mengklasifikasikan iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Siapa di sini yang masih ingat di tema pekan pertama, tema udara di pekan pertama itu yang tentang jenis-jenis udara? Siapa yang masih ingat? Angin apa yang dapat menentukan klasifikasi iklim, cuaca pada suatu tempat? Siapa yang masih ingat? Iya betul sekali, angin muson atau angin musim ya, yang terjadi setiap 6 bulan sekali ya. Dan musim yang ada di Indonesia, siapa yang masih ingat? Ada musim apa dan musim apa? Betul sekali, musim kemarau dan musim hujan ya teman-teman ya. Nah, fungsi udara yang ketiga itu adalah udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Contohnya itu seperti gelombang radio ya teman-teman ya. Bahwa di pekan lalu kita ada membahas 5 lapisan udara ya, dari eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, sampai troposfer ya. Nah, ada salah satu lapisan udara yaitu lapisan termosfer yang berfungsi untuk menghantarkan gelombang radio tadi ya teman-teman ya. Nah, siapa di sini yang mungkin pernah mendengar radio? Contoh yang paling gampang ya, ibu penyiarnya nih, ibu yang menyiarkan, menyampaikan informasi lewat radio dan teman-teman sebagai pendengarnya nih. Kan rumah ibu dengan rumah teman-teman semua jaraknya jauh-jauh ya. Nah, oleh karena itu lewat media suara, lewat media gelombang radio yang ada di lapisan termosfer tadi, si udara tadi itu dapat menghantarkan si gelombang suara ya, sehingga bisa menyampaikan komunikasi kita ya. Ibu misalnya menyampaikan informasi ke kalian lewat radio ya teman-teman ya, itu contohnya.
Nah, terus udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Contohnya nih yang paling gampang. Kalau kita ke suatu taman, misalnya tamannya itu penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan pohon-pohon, ada bagian dari tanaman tersebut yang dia tidak kokoh ya. Misalnya ada beberapa bagian yang misalnya saja contohnya itu disebut putik atau benang sari, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat contohnya, itu dia rapuh, jadi pada saat ada angin dia itu mudah terbawa oleh angin. Nah, misalnya dia dari taman A, dia terbawa oleh angin ke taman B dan jatuh ke tanah yang ada di taman B. Nah, di sanalah si bagian dari tumbuhan yang ikut tadi terbang tertiup oleh angin, dia itu akan menjadi benih baru ya, dan akan tumbuh tanaman tersebut di taman yang baru ya teman-teman ya. Nah, terus contoh fungsi udara yang kelima ya. Udara berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Siapa yang masih ingat benda luar angkasa yang masuk ke dalam bumi itu disebut apa? Iya, betul sekali, meteor ya. Jadi atmosfer kita yang terdiri dari 5 lapisan bumi ini berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa ya, khususnya di lapisan stratosfer, mesosfer, dan lapisan ozon ya teman-teman ya. Dia akan bergesekan tuh. Jadi kalau ada benda langit yang masuk ke dalam bumi itu tadinya ukurannya besar, dia akan mengecil. Jadi begitu tiba di permukaan tanah, dia sudah ukurannya semakin kecil. Bahkan kalau ukurannya awalnya itu kecil, dia tidak akan sampai jatuh ke permukaan tanah ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah fungsi udaranya adalah karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan berfotosintesis. Nah, apa sih Bu fotosintesis itu? Nah, fotosintesis itu adalah proses memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, jadi kalau contoh yang paling gampang ya, yang teman-teman bisa bayangkan, kita kan suka makan sayur-sayuran, apalagi sayur-sayuran yang berwarna hijau ya teman-teman ya, sehat ya, mengandung serat yang tinggi ya, atau makan buah-buahan. Buah-buahan kan juga dari tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Nah, tumbuhan itu untuk menghasilkan sayur yang bergizi, menghasilkan buah yang bergizi, buah yang penuh dengan serat, vitamin, sayur juga penuh dengan serat, dia itu butuh salah satu udara untuk menghasilkan tadi buah-buah tadi atau sayuran-sayuran tadi ya. Nah, salah satu udaranya itu disebut karbon dioksida. Nanti di kelas yang lebih tinggi teman-teman akan mempelajari apa sih proses fotosintesis itu ya. Yang jelas teman-teman sekedar mengetahui dulu tadi pengertian proses fotosintesis dan maksud dari proses fotosintesis itu apa ya, untuk menghasilkan tadi sayuran atau makanan seperti buah-buahan dan sayuran tadi ya, untuk kita bisa konsumsi. Kan dia butuh tanaman itu tumbuh ya dari benih sampai dia jadi siap untuk kita panen ya teman-teman ya, siap kita untuk nikmati ya hasilnya ya. Nah, terus tadi sudah kita mengetahui nih fungsi-fungsi udaranya nih ya. Ibu ulang ya, kita murajaah bersama ya. Tadi udah ada contohnya. Sekarang Ibu review ulang ya. Ibu murajaah ulang ya. Yang pertama, oksigen bermanfaat untuk bernafas. Tadi contohnya yang oksigen tadi ya, kita hirup ya. Yang kedua, udara bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Yang tadi kita udah jelaskan contohnya angin muson ya. Yang ketiga, udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Contohnya gelombang radio ya yang ada di lapisan termosfer ya teman-teman ya. Dan yang keempat, udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Contohnya tadi bagian tumbuhan yang terbawa oleh angin dan tumbuh di tempat yang lain ya teman-teman ya. Yang kelima, udara dapat berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Contohnya tadi apabila ada meteor yang masuk ke dalam permukaan bumi ya. Nah, yang kelima adalah karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan sebagai fotosintesis ya.
Contohnya tadi juga sudah ya teman-teman, untuk menghasilkan sayuran dan buah-buahan ya. Tadi kita udah mengerti nih fungsi-fungsi udara. Nah, terus pencemaran udara itu apa sih Bu? Saya sendiri belum tahu loh Bu. Nah, Ibu jelasin ya. Pencemaran udara itu adalah perusakan terhadap kualitas udara ya teman-teman ya. Nah, pencemaran udara itu juga ada berbagai macam sumber nih. Ada dua ya sumber yang akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah. Dan yang kedua adalah sumber pencemaran udara dari manusia. Nah, maksudnya dari sumber pencemaran udara alamiah artinya alam sendiri ya teman-teman ya yang menjadi sumber pencemaran udara tersebut. Artinya alam sendiri yang menjadi sumber pencemaran udara tersebut ya. Contohnya nih, asap dari letusan gunung berapi ya teman-teman ya. Gunung kalau udah meletus gitu ya, udah meledak, udah mengeluarkan lavanya, biasanya sebelumnya juga dia akan mengeluarkan asap panas dulu ya teman-teman ya, yang berbahaya jika sampai mengenai tubuh kita, makhluk hidup, atau terhirup ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masih ada dalam jangkauan si daerah yang terkena dampak dari letusan gunung berapi ini, jauh sangat berbahaya ya. Dari segi pencemaran udaranya saja bisa membuat kita sesak nafas dan terkena penyakit paru-paru ya teman-teman ya. Nah, dan ini bisa kalau dia mengeluarkan banyak sekali asapnya bisa terbawa oleh angin sampai jauh keluar kota ya teman-teman ya, bahkan keluar pulau ya. Nah, terus yang kedua itu contohnya dari alamiah ya tadi ya, sumber pencemaran udara dari alamiah adalah kebakaran hutan. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah beberapa tahun yang lalu merasakan Kalimantan itu sempat kabut asap ya. Kita Kalimantan Timur ya teman-teman ya. Itu kiriman dari asap dari kebakaran hutan yang ada di Pulau Sumatera. Bahkan di Pulau Kalimantan sendiri, kalau Ibu tidak salah ingat itu ada di Kalimantan Tengah ya. Nanti bisa ditanyakan ke Guru Sentra Sosial Budaya dengan Bu Hana ya. Nah, itu kebakarannya terlalu luas teman-teman, sehingga asap yang ditimbulkan pun jadi lebih banyak dan terbawa oleh angin hingga sampai di kota kita ya. Dan kita juga mengalami yang namanya oksigen kita jadi tercemar ya, udara kita jadi kotor ya, padahal di kota kita tidak ada kebakaran hutan saat itu ya. Nah, sekarang contoh dari sumber pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia ya. Nah, contohnya itu adalah asap kendaraan. Nah, teman-teman coba deh perhatikan ya, di jalanan, knalpot, pada mobil, motor, itu kan menghasilkan asap ya. Nah, asap itulah yang menyebabkan pencemaran udara ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi itu asap pabrik. Mungkin kalau di Balikpapan, di Kaltim sendiri, untuk pabrik tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu terlihat berkontribusi menyumbang banyak pencemaran udara. Ada tapi tidak terlalu banyak. Kebanyakan tuh di pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa. Teman-teman bisa lihat itu asap-asapnya dari pabrik-pabrik menyumbangkan polusi udara atau pencemaran udara dari asap pabrik yang dihasilkan ya teman-teman ya. Terus rokok. Nah, teman-teman mungkin sering melihat nih ada beberapa orang yang merokok, apalagi di sekitar kita ya. Kita sendiri kalau kena asap rokoknya tidak nyaman ya teman-teman ya. Ada aroma yang mengganggu dan mengganggu pernafasan kita ya teman-teman ya. Jadi hindari perokok ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga dari asap pembakaran sampah. Coba deh teman-teman perhatikan pada saat tetangga atau kita sendiri mungkin lagi bakar-bakar sampah yang udah banyak menumpuk dan beraroma tidak sedap, kita bakar, itu juga salah satu yang menjadi sumber pencemaran udara ya. Baunya nggak enak, terus juga udara sekitar jadi tercemar ya, seperti itu ya. Kita hirup juga udaranya tidak selega biasanya dan beraroma tidak nyaman ya teman-teman ya, tidak enak ya. Nah, pembakaran itu, asap pembakaran nggak mesti harus dari sampah teman-teman, dari makanan juga bisa. Contohnya, kalau teman-teman mungkin pernah buat sate, atau mungkin beli sate, atau ayam bakar, ikan bakar, itu kan pada saat dibakar menggunakan arang, itu juga menghasilkan asap ya. Asapnya itu juga mencemari udara di sekitarnya ya teman-teman ya.
tidak ada masalah mau makan bakar-bakar, tapi perhatikan gizinya dan pastikan tidak terlalu sering ya teman-teman ya, atau menggunakan peralatan masak yang atau peralatan pembakaran yang tidak terlalu banyak menghasilkan asap ya, supaya udara kita tetap bersih ya, oksigennya tetap kita bisa hirup dengan baik ya. Nah, dari sekian banyak pencemaran udara itu menimbulkan beberapa dampak atau akibat dari pencemaran udara itu tersendiri ya, dari mengakibatkan dampak atau akibat dari pencemaran udara itu sendiri ya. Nah, contohnya nih, yang pertama ya, dampaknya tuh menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan atau penyakit paru-paru. Contoh penyakitnya tuh asma sama sakit bronkitis ya. Penyakit bronkitis ya, itu ada masalah di paru-parunya ya. Dan kalau asma itu juga sampai sesak nafas ya teman-teman ya. Yang kedua, timbulnya udara yang kotor. Ya, tadi Ibu jelaskan. Contohnya itu sampai ada kabut asap ya. Jadi bisa membuat mata kita jadi perih. Terus juga kita bernafasnya tidak lega sampai harus menggunakan masker ya. Nah, terus ya yang terakhir itu adalah kerusakan pada lapisan ozon. Jadi kalau terlalu banyak asap, apalagi asap yang tidak sehat, itu dia kalau sampai kepada lapisan udara yang ada di langit sana yang udah kita pelajari di pekan lalu ya, ada 5. Salah satunya itu lapisan ozon ya, yang melindungi bumi ya dari radiasi sinar ultraviolet, dari macam-macam ya, termasuk dari benda langit yang akan memasuki bumi. Nah, itu juga dia bisa rusak teman-teman, lama-lama bolong. Nah, lama-lama kalau sudah dia menipis, nah itu si lapisan ozonnya itu dia malah berbahaya buat kita. Artinya kita nggak punya pelindung lagi ya. Otomatis kalau siang kita merasakan lebih panas daripada sekarang, malam pun juga seperti itu. Dan benda luar angkasa yang masuk ke dalam bumi kita itu jauh lebih mudah dia masuk ke dalam bumi dan merusak bumi kita ya teman-teman ya. Bisa juga kalau terjadinya kerusakan pada lapisan ozon itu, contohnya itu terjadinya pemanasan global ya, atau terjadinya kenaikan suhu bumi ya, naik menjadi lebih panas ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa diputar kembali video dari materi Ibu, atau teman-teman bisa minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk bertanya kepada Ibu ya, atau bertanya langsung pada saat recalling ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya selama 1 jam, dikerjakan secara mandiri, pastikan kerjaannya tuntas, dan kita ketemu di Sentra Sains minggu depan ya teman-teman ya. Nah, Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, pastikan jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Pastikan di rumah saja, tidak perlu keluar rumah selama tidak ada keperluan yang mendesak. Jika teman-teman harus keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer. Oke, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.